Pada 20 Juli 2025 di Vespasiano, sebuah kota di wilayah metropolitan Belo Horizonte, Brasil, polisi menerima laporan tentang penemuan jasad di bawah sebuah viaduk di kawasan Conjunto Caieiras di tepi jalan raya MG10. Di bawah viaduk, tersembunyi di antara semak-semak dan tertutup selembar kain, ditemukan jasad seorang perempuan. Tubuhnya dalam kondisi setengah telanjang dan menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Polisi segera memasang garis pembatas dan memulai pemeriksaan tempat kejadian. Saat itu identitas korban belum diketahui. Ia tidak membawa dokumen maupun barang pribadi yang dapat langsung mengungkap siapa dirinya. Jasad itu kemudian dibawa ke Institut Kedokteran Forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada pemeriksaan awal, petugas menemukan tanda-tanda yang menyerupai luka bakar di bagian dalam paha serta bercak darah. Kondisi tubuh tersebut sempat menimbulkan dugaan bahwa korban mungkin mengalami kekerasan berat sebelum meninggal. Namun penyelidikan berikutnya akan menunjukkan bahwa sebagian keadaan di lokasi sengaja dibuat untuk menyesatkan penyidik. Tidak lama kemudian, identitas korban berhasil diketahui. Namanya Soraya Tatiana Bonfim Frenza, seorang perempuan berusia 56 tahun yang bekerja sebagai guru sejarah di Colegio Santa Marcelina, Belo Horizonte. Soraya telah mengajar di sekolah tersebut sejak 2017 dan dikenal sebagai sosok yang sangat disayangi oleh rekan kerja maupun murid-muridnya. Ia juga terlibat dalam koordinasi Progetto Cidadania, sebuah program pendidikan di sekolah tersebut. Tidak ada yang melihat Soraya sebagai seseorang yang memiliki kehidupan berbahaya. Ia tidak dikenal memiliki hubungan dengan dunia kriminal ataupun orang-orang yang mencurigakan. Justru karena itulah kematiannya menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana seorang guru yang dikenal baik bisa berakhir tewas dan dibuang di bawah sebuah viaduk? Jawabannya ternyata berada sangat dekat dengannya. Soraya telah bercerai dan tinggal bersama putra tunggalnya, Mateus Frenza Campos, yang saat itu berusia 32 tahun. Dari luar, hubungan ibu dan anak ini terlihat sangat dekat. Media sosial Mateus bahkan memperlihatkan banyak foto dirinya bersama sang ibu. Ia sering menulis pesan penuh kasih dan menggambarkan Soraya sebagai sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun di balik kehidupan yang tampak harmonis itu, terdapat masalah serius. Mateus mengalami kecanduan taruhan online, terutama taruhan olahraga dan permainan judi virtual. Hutang yang terus menumpuk membuat kondisi keuangannya semakin buruk. Dalam waktu sekitar 1 tahun, hutangnya disebut telah mencapai lebih dari 60.000 real Brasil atau sekitar 200 juta rupiah. Untuk menutupi masalah tersebut, ia mengambil pinjaman dan kemudian menggunakan sumber dana yang semakin beresiko. Ia juga mulai melakukan transaksi tanpa izin menggunakan rekening dan kartu milik ibunya. Soraya akhirnya menyadari bahwa uangnya terus menghilang. Pertengkaran mengenai masalah keuangan pun semakin sering terjadi. Mateus menjadi semakin mudah marah, sementara Soraya berusaha memahami seberapa parah masalah keuangan yang dihadapi putranya. Menurut penyelidikan, konflik tersebut akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang mengarah pada tragedi. Untuk memahami apa yang terjadi, mari kita kembali ke Jumat 18 Juli 2025. Malam itu, Soraya sebenarnya telah memiliki rencana untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang teman dekat. Namun secara tiba-tiba ia membatalkan kehadirannya. Kepada teman-temannya, Soraya mengatakan bahwa dirinya sedang tidak enak badan dan mengalami sakit perut yang cukup parah. Alih-alih pergi ke pesta, ia memutuskan untuk tetap berada di apartemen tempat tinggalnya bersama Mateus. Saat itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa keputusan sederhana untuk tetap di rumah tersebut akan menjadi awal dari sebuah tragedi. Malam itu, Mateus Frenza Campos pergi meninggalkan Belo Horizonte menuju Sierra do Chipo, kawasan wisata alam yang terkenal dengan pegunungan dan air terjunnya. Menurut keterangan yang kemudian disampaikan kepada polisi, ia mengatakan bahwa dirinya memang hendak melakukan perjalanan ketika terakhir kali melihat ibunya malam itu. Keesokan harinya, Sabtu 19 Juli,
Mateos mencoba menghubungi Soraya melalui pesan dan telepon, namun tidak ada jawaban. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia meminta seorang tantenya yang tinggal di gedung yang sama untuk memeriksa apartemen. Sang tante datang dan mendapati pintu apartemen terkunci. Ia mengetuk dan mencoba menghubungi Soraya, tetapi tidak mendapat respon. Seorang tukang kunci kemudian dipanggil untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, tidak ada pemandangan seperti yang biasanya ditemukan ketika seseorang menghilang secara tiba-tiba. Tidak terlihat tanda-tanda perkelahian atau pembobolan. Tidak ada barang yang berserakan. Tidak ada pula tanda jelas bahwa seseorang telah memaksa masuk. Namun Soraya tidak ada di sana. Yang lebih aneh, menurut laporan awal Mateos kepada polisi, mobil Soraya masih berada di garasi. Sementara beberapa barang penting seperti ponsel, kunci, dan kacamatanya tidak ditemukan. Mateos kemudian kembali ke Belo Horizonte dan pada malam Sabtu melaporkan ibunya sebagai orang hilang. Ia bahkan mengatakan kepada polisi bahwa dirinya telah berusaha mencari keberadaan Soraya dan memeriksa berbagai kemungkinan. Dalam keterangannya, ia juga menyebut adanya kamera keamanan di sekitar tempat tinggal mereka. Pada tahap ini, Mateos masih diperlakukan sebagai seorang anak yang sedang mencari ibunya. Pencarian terhadap Soraya terus dilakukan. Kabar tentang hilangnya guru sejarah itu menyebar di masyarakat. Sementara keluarga, teman, dan orang-orang yang mengenalnya berharap ia segera ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, pada Minggu 20 Juli, harapan tersebut berakhir. Polisi menemukan jasad seorang perempuan di bawah sebuah viaduk di kawasan Conjunto Cailleras, Vespasiano, sekitar 22 km dari tempat tinggal Soraya. Jasad tersebut ditutupi selembar kain dan dalam kondisi minim pakaian dengan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Ketika jasad dibawa ke Instituto Medico Legal, Mateos kemudian melakukan pengenalan terhadap korban. Perempuan yang ditemukan di bawah viaduk itu ternyata adalah Soraya Tatiana Bonfim Frensa. Dengan ditemukannya jasad tersebut, kasus ini berubah total. Polisi tidak lagi mencari seorang perempuan yang hilang. Mereka sekarang sedang menyelidiki pembunuhan. Pertanyaan terbesar pun berubah. Siapa yang membunuh Soraya dan mengapa tubuhnya dibuang jauh dari rumah? Penyidik mulai memeriksa rekaman kamera keamanan, pergerakan kendaraan, komunikasi, serta keterangan orang-orang terdekat korban. Sementara itu, Mateos masih memberikan informasi kepada polisi mengenai apa yang menurutnya terjadi pada ibunya. Namun semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin banyak ketidaksesuaian dalam ceritanya yang mulai diperhatikan penyidik. Salah satu petunjuk penting berasal dari rekaman kamera keamanan di sekitar tempat tinggal Soraya. Rekaman tersebut membantu polisi melacak pergerakan kendaraan pada malam ketika Soraya terakhir kali terlihat hidup. Salah satu kendaraan yang kemudian menjadi perhatian penyidik adalah mobil milik Soraya sendiri. Dan beberapa hari kemudian, penyidik akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Pada 25 Juli 2025, Mateos Frensa Campos ditangkap. Setelah diperiksa oleh polisi, ia akhirnya mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibunya. Menurut pengakuannya, pembunuhan terjadi setelah pertengkaran mengenai hutang akibat taruhan online. Polisi menyatakan bahwa Soraya dicekik, dan hasil pemeriksaan medis menetapkan penyebab kematiannya sebagai esganadura, yaitu kematian akibat pencekikan. Dengan pengakuan ini, teka-teki yang selama beberapa hari membingungkan keluarga dan masyarakat mulai terungkap. Sebelumnya, setelah polisi menerima perangkat penyimpanan yang diberikan Mateos, mereka tidak langsung menerima rekaman itu begitu saja. Tim teknis memeriksa data dan keaslian file secara menyeluruh. Hasilnya menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Beberapa bagian rekaman terputus, penanda waktu melonjak, dan terdapat periode penting yang sama sekali tidak terekam. Penyidik kemudian menyimpulkan bahwa rekaman yang diserahkan Mateos telah diedit sebelum diberikan kepada mereka. Beberapa bagian sengaja dihapus. Polisi lalu mendatangi ruang keamanan kompleks tempat Soraya tinggal dan menyita hard drive asli sistem CCTV. Kali ini mereka memiliki rekaman lengkap yang belum mengalami penyuntingan. Dan dari sinilah
salah satu bukti paling penting dalam kasus tersebut muncul. CCTV memperlihatkan Mateos meninggalkan gedung pada malam ketika Soraya dinyatakan hilang. Ia terlihat membawa sebuah bungkusan besar yang tampak berat, seolah kesulitan membawanya. Rekaman itu memberikan jawaban atas pertanyaan penting. Bagaimana Soraya bisa keluar dari apartemen yang kemudian ditemukan dalam keadaan terkunci? Jawabannya adalah Mateos sendiri. Temuan tersebut menghancurkan cerita yang sebelumnya ia tampilkan di depan keluarga dan masyarakat. Ia memang meninggalkan kota menuju Serra do Chipo, tetapi rekaman CCTV menunjukkan bahwa sebelum pergi, ia terlebih dahulu membawa bungkusan besar keluar dari gedung. Bagi penyidik, kemiripan antara bungkusan tersebut dengan tubuh Soraya yang kemudian ditemukan di bawah viaduk menjadi petunjuk yang sangat penting. Dengan bukti CCTV asli di tangan, polisi mulai mengambil langkah hukum untuk menangkap tersangka. Sementara itu, pemeriksaan forensik akhirnya menjawab satu misteri lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa luka bakar di dalam paha merupakan luka bakar akibat panas, tetapi terjadi setelah korban meninggal. Jadi, tanda itu bukan bukti bahwa Soraya disiksa sebelum kematiannya seperti dugaan awal. Sementara itu, penyidikan terhadap Mateos terus berkembang. Pada 25 Juli 2025, tepat 1 minggu setelah Soraya terakhir terlihat, polisi datang untuk menangkapnya. Saat itu Mateos berada di rumah ayahnya, mantan suami Soraya. Setelah kematian ibunya, ia sempat tinggal di sana dan mengambil cuti dari pekerjaannya di sektor publik dengan alasan sedang berduka. Bagi keluarga ayahnya, kenyataan itu sangat mengejutkan. Selama beberapa hari, mereka juga percaya bahwa Soraya mungkin menjadi korban seseorang dari luar keluarga. Namun sekarang, polisi justru menempatkan putranya sendiri sebagai tersangka utama. Kasus ini juga memperlihatkan betapa mudahnya emosi mempengaruhi persepsi publik. Selama berhari-hari, Mateos tampil sebagai anak yang kehilangan ibunya. Ia menunjukkan kesedihan, berbicara kepada masyarakat dan ikut mencari Soraya. Banyak orang mempercayainya. Namun di balik semua itu, penyidik justru menemukan bukti yang semakin mengarah kepadanya. Pada hari yang sama, sebuah misa peringatan 7 hari untuk Soraya telah dijadwalkan di sebuah gereja Katolik setempat. Mantan murid, rekan kerja, keluarga, dan warga sekitar datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tetapi ketika kabar penangkapan Mateos mulai menyebar melalui ponsel mereka, suasana berubah drastis. Orang-orang yang berada di sekitar gereja mulai menyadari kenyataan yang sangat mengejutkan. Namun bagaimana kronologi semuanya bisa terjadi? Kembali ke malam ketika Soraya membatalkan acara ulang tahun temannya dan memilih tetap berada di rumah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu apartemen malam itu? Jawabannya akhirnya mulai terungkap ketika Mateos menjalani pemeriksaan dan memberikan pengakuan terperinci kepada penyidik. Malam itu, Soraya berada di apartemennya bersama putranya Mateos. Percakapan mereka kembali berpusat pada masalah yang selama berbulan-bulan menghancurkan kondisi keluarga mereka, yaitu uang. Soraya mengetahui bahwa putranya memiliki hutang besar akibat taruhan online. Ia juga mengetahui adanya transaksi keuangan yang dilakukan tanpa izinnya. Menurut penyelidikan, pertengkaran mengenai masalah finansial itu kemudian semakin memanas. Dalam pemeriksaannya kepada polisi, Mateos mengakui bahwa ia menyerang ibunya. Ia mencekik Soraya hingga meninggal di dalam apartemen. Tidak ada senjata yang digunakan. Penyebab kematian kemudian dipastikan sebagai escanadura, yaitu kematian akibat pencekikan. Setelah Soraya meninggal, Mateos tidak langsung melarikan diri. Menurut penyelidikan, ia membungkus tubuh ibunya menggunakan selembar spray, kemudian membawa jasad tersebut menuju tempat parkir gedung. Tubuh Soraya kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik Soraya sendiri. Mateos mengendarai mobil tersebut meninggalkan Belo Horizonte. Ia kemudian membawa tubuh ibunya ke wilayah Vespasiano, dan jasad itu akhirnya ditemukan pada 20 Juli di bawah sebuah viaduk di kawasan Conjunto Cailleras. Setelah menyembunyikan jasad tersebut, Mateos kembali dan melanjutkan rencana perjalanannya ke Serra do Chipo. Beberapa hari berikutnya, ia tampil sebagai anak yang sedang kehilangan ibunya.
ia ikut melaporkan Soraya hilang, memberikan informasi kepada polisi, dan kemudian mempublikasikan pesan penuh kesedihan di media sosial. Penyelidikan kemudian mengungkap betapa seriusnya kecanduan Mateos terhadap judi online. Polisi mengatakan bahwa Mateos bukan hanya berjudi sebelum pembunuhan, tetapi tetap mengikuti kelompok taruhan dan bermain bahkan setelah membunuh ibunya. Pada September 2025, polisi menyelesaikan penyelidikan dan menetapkan Mateos sebagai tersangka atas feminisida, penyembunyian jasad, dan penipuan terhadap proses penyidikan. Jaksa kemudian mengajukan dakwaan ke pengadilan. Mereka menilai pembunuhan tersebut memiliki unsur yang memperberat, termasuk motif tercela yang berkaitan dengan masalah keuangan, penggunaan cara yang menyulitkan korban membela diri, serta asfiksia. Pada 3 Februari 2026, Pengadilan Minas Gerais memutuskan bahwa Mateos harus menjalani juri populer, yaitu persidangan oleh juri rakyat atas tuduhan pembunuhan yang diperberat, penyembunyian jasad, dan penipuan proses hukum. Hakim juga mempertahankan penahanan preventifnya. Proses hukumnya masih terus berlanjut hingga saat ini. Jadi, tragedi Soraya bukan sekedar cerita tentang seorang ibu dengan putranya. Ini adalah kisah tentang bagaimana kecanduan taruhan dapat berkembang menjadi hutang, kebohongan, penyalahgunaan keuangan, konflik keluarga, dan akhirnya sebuah kejahatan yang menghancurkan seluruh keluarga. Semuanya bermula dari keyakinan bahwa satu taruhan lagi mungkin bisa menyelesaikan masalah. Namun ketika kerugian semakin besar, pilihan-pilihan yang diambil Mateos justru semakin buruk. Dan pada akhirnya, seorang ibu kehilangan nyawanya, seorang anak menghadapi persidangan pidana, dan sebuah keluarga harus hidup dengan konsekuensi yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa penampilan di depan publik tidak selalu menggambarkan kenyataan di balik pintu rumah. Apa yang terlihat seperti keluarga yang baik-baik saja bisa saja menyimpan masalah yang jauh lebih dalam. Dan dalam kasus Soraya Tatiana Bonfim Frensa, masalah yang tersembunyi itu akhirnya berujung pada tragedi yang tidak bisa lagi diperbaiki. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.